Kalau beberapa hal yang kami sampaikan itu tentu tidak sama antara satu dengan yang lain. Maka dari ini, karena beberapa hal itu menyangkut kepribadian orang, kita menyampaikan kepada Bapak Kapolsek latar belakang itu. Yang sebelumnya adalah kita menyampaikan perkara perbuatan diskriminatif dan bullying serta pembunuhan karakter yang didukung oleh SD 3 Tambak Romo dan beberapa oknum guru lainnya, di mana ini ada yang menjadi provokator dan penghasut untuk melakukan tindakan pentelantaran, pengabaian, serta berbagai hal yang perbuatannya itu diskriminatif. Maka dengan ini kami menyampaikan beberapa laporan terkait dengan ujaran kebencian dan doxing yang disampaikan melalui publik, melalui akun Facebook Aryo Singgih, RSKV, Siti Nur Sanaten, dan Endang Sugiyarti, Agus Siswanto dan sebagainya dalam investigasi yang tercatat di dalam perkara. Jadi bahwa kami mengindikasikan bahwa akun ini adalah milik saudara Jaryo sebagai pemilik akun yang adalah Kepala SD Pakis Tambak Romo. Yang kedua adalah pemilik akun Facebook atas nama Siti Nur Sanatin, guru SD 1 Mangun Rekso dan Tambak Romo waktu itu, dan Endang Sugiyarti, guru SD 1 Tambarjo, guru olahraga. Dalam hal ini saya jelas-jelas merasa sangat terpukul, sangat terhina dalam perkara demi perkara ini. Dalam hal ini sangat melecehkan profesi saya sebagai pendamping insiden ataukah sebagai wartawan atau sebagai pribadi. Dan atas beberapa pernyataan-pernyataan saudari maupun saudara di situ yang mengatakan seperti itu, seolah-olah saya ini dianggap sampah, dianggap tidak bertanggung jawab terhadap suatu peristiwa dan atau perkara yang berkaitan dengan hubungan mereka dengan mantan istri saya. Bahwa dalam kasus ini akan menjadi pintu masuk yang diduga ada kaitannya dengan kasus lainnya, yaitu berkaitan dengan ulah tindakan yang diduga dilakukan oleh IWW, oknum guru SD Tambak Romo, dan persoalan-persoalan lainnya yang saya belum jelas belum terselesaikan. Jadi ada penyampingan jawaban oleh para pihak dan kepala sekolah maupun atasan. Selanjutnya kami juga ingin menyampaikan beberapa hal ini sebagai somasi berkaitan dengan tuntutan Al-Azhar terkait pembagian Al-Azhar insentif dan kemahalan tunjangan seorang suami sebagaimana nomenklatur yang telah pernah disampaikan kepada polsek-polsek. Bahwa beberapa hal menyangkut hal ini akan menjadi permasalahan baru jika tidak diselesaikan. Yang ketiga adalah dugaan para pihak ini melecehkan atau menghina, melakukan diskriminasi yang diduga dilakukan oleh beberapa pemilik akun medsos atas nama Aryo Singgih, Siti Nur Sanaten, dan Endang Sugiyarti. Ini bisa dikenakan UU ITE jika memang ada sesuatu yang diperlukan. Bahwa mengenai bahwa salah satu dari oknum kepala sekolah namanya Aryo Singgih ini nindes suatu pemberitaan, itu adalah hal yang tidak tepat. Saya hanya menginginkan bahwa yang bersangkutan mengirim berita sebagai hak jawab bahwa hal itu tidak benar, itu tidak kepada saya, kepada berita. Jadi saya menyampaikan itu kepada kantor berita, diberitakan, maka yang disampaikan juga dia harus melalui kantor berita itu sebagai jawab. Itu etika jurnalistik. Itu sah dalam undang-undang pers dan kondom domainnya. Seandainya memang ada permasalahan dengan artikel saya atau opini atau opsi yang berkembang sebagai bentuk
namanya adalah afiksasi, sebagai afiksasi atau penghinaan dan lain sebagainya. Misalnya berita ini tidak benar atau hoax, cukup saja disampaikan bahwa berita itu hoax sebagaimana pendapatnya, karena ini adalah berkaitan dengan opini dan pendapat. Tetapi kalau memang pemilik akun ini atau website ini adalah milik orang atau dengan predikat seperti yang disampaikan dalam bentuk penghinaan dan suatu ujaran kebencian, ya tentunya itu ada dapat proses hukumnya. Jadi baik secara institusi maupun sebagai pribadi. Terus semestinya sebagai seorang terlapor, ya, sebagai seorang terpelajar seharusnya dapat menggunakan hak jawab dengan membuat karya tandingan. Buktikan kalau memang bisa membuat karya tandingan sebagai karya tulis, literasi atau muatan konten yang dapat disampaikan melalui pers, media yang bersangkutan dan atau lainnya sebagai pandangan-pandangan pemberitahuan yang selama ini kami sampaikan. Selanjutnya bahwa nama korban ini, beberapa korban ini sudah tercatat di kepolisian, sudah menyampaikan keluhan ini di kepolisian bahwa sejak tahun itu saudari IWW memang banyak melakukan berbagai penipuan, ya, penipuan keuangan, ya, yang perlu kami sampaikan, dan ini tidak saya bawa ke kepolisian karena sifatnya keluarga dan internal, tapi tidak ada salahnya untuk saya sampaikan kepada Dinas Pendidikan. Saya sebut bahwa nama korban salah satunya adalah Bapak Wulaji, ya, Kunduran Blora. Ini saudari WW mengemplang uang dari saudara Wulaji Kunduran Blora ini sekira 35 juta. Ini sudah terlapor di Polsek Kunduran dan sudah masuk agenda penyelidikan di Polres Blora. Kejadian selanjutnya yaitu dijapah seorang guru atas nama Yanti, juga menjadi korban penipuan oleh saudari WW. Jumlahnya unlimitatif, nanti bisa dicari pengembangannya. Terus ada seorang kepala desa di Todanan juga diutang uang sekira 25 juta, juga tidak ada pertanggungjawaban. Dari kasus ini juga kami temukan bahwa keluarga kami dijaminkan, diborgkan oleh saudari WW yang berutang kepada saudara Sadio Karanggayam dengan jaminan utang sebesar 85 juta, dan tanggungan hutang itu kami yang mempertanggungjawabkan. Lalu di Pati Kota, namanya pakai nama Pak Didik kembali, ya, diborgkan di BPD BKK Pati Kota, ya, uang sekira 40 juta. Plafon dari Rekom Ibu Supawaten, Pak Jaswati dan Pak Jayus ikut sebagai penjamin. Ini diperkirakan rolling kedua ambil 60 juta. Juga ada yang di Fastabik Tambak Romo maupun di bank atau koperasi lainnya. Koperasinya Pak Kastur malah 125 juta. Lalu perkiraan saudara IWW menjaminkan utang sekira 120 juta dengan agunan sertifikat dan kartu pensiun Ibu AC Astuti dan gelang kalung Ibu Astuti. Ini diambilkan uang sekira 12 tahun. Ini termin 12 tahun. Jadi biar terbuka saja semua permasalahannya. Bukan karena cemburu, Pak, tapi karena keluarga kami keluarga pedagang, semua ada perhitungannya. Jadi karena kita juga tidak bain-bain, kita sudah lapor di Didik 3 Polres Pati dan di setiap polsek bahwa oknum guru SD 03 Tambak Romo atas nama Indah Wahidawati ini banyak melakukan kegiatan ilegal, ya, kegiatan yang di luar kegiatan sekolah yang sebenarnya tidak patut kami sampaikan di sini, yaitu open BO.
ya, melayani pelayanan pemuasan seksual kepada orang yang membeli badannya, ya, di beberapa hotel menurut keterangan banyak saksi dan keterangan banyak pihak. Jadi hal ini sangat mencoreng atau menciderai kehormatan sebagai seorang pendidik. Jadi hal itu dikatakan banyak saksi. Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan 2025 ini, ya 2023, baru ada informasi tentang adanya penutupan uang tersebut yang ibu serta keluarga kami meminta pertanggungjawaban. Jadi waktu itu BTPN datang ke rumah kami dan menyampaikan permasalahan demi permasalahan. Terus lalu IWW juga pinjem uang, ya tak terbelanjakan, diduga menerima pengembalian titip kasus di MA Dharma 25 juta. Terus uang dari PKBM sekira 8 juta, mengambil laptop dari arisan Bapak Porhadi uang sekira 12 juta, dan 8 juta berikutnya terhitung dan tertanggung di suaminya. Yang saya tahu kami ditagih, entah benar tidaknya kan di dia. Terus menipu Ibu Leli, ya ini sekira 60-an juta 2 kali. Termin uang pertama sertifikasi guru SD di Ngempolsari 2 kali, ya ini kena gendam atau hipnotis, dan ditambah uang dari Bapak Kasnadi Kemiri Sarirejo sebesar 12.500.000 termin pertama, dan kedua utang lagi 9 juta, jadi 21 juta ditambah 33 juta, saya kira 54 juta. Kali ini dalam kasus ini sudah tercatat di Polsek Pati Kota, kami sudah melaporkan. Lalu Ibu IWW juga mencatut uang penjualan 3 ekor sapi Bapak Samiono, katakan kalau satu sapi 15 juta 16 juta, berarti dia utang sekira 45 sampai 50 juta. Jadi per sapinya itu 15 juta. Yang kedua adalah pinjam dari Ibu Parmi Bapak Sulaiman 14 juta, dan dari Bapak Syahid 9 juta. Ini menurut keterangan dari lingkungan pada menagih saya, benar atau tidaknya kami nggak tahu. Terus utang atau memplang uang dari Ibu Warni atau Suwarni Buah Pasar sekira 95 juta dengan modus kerjasama, dan pada saat itu Ibu Suwarni diajak wisata di Bali. Jadi ini uangnya dikemplang pas wisata, lalu Bu Suwarni datang ke rumah kami menagih uang sekira 95 juta. Entah benar tidaknya kita tahu. Makanya kita bicarakan. Perkiraan juga mengambil utang di rumah Bapak Mulyadi Sukolilo sekira 60 sampai 100 juta, diperkirakan sampai 2013 tidak ada pertanggungjawaban. Jadi dengan orang lain, dan orang lain itu cerita pada saya. Tahu-tahu nagih pada saya. Jadi atas catatan utang ini dari boreh tersebut, ya dari bakul padi atau bakul jagung di Gunung Pati sekira 35 juta. Ini ada kurirnya 2 namanya Man sama Edi Rustanto, keluarga Ibu Pita Gunung Pati 35 juta. Jadi ini pedagangnya bapaknya Pita, uangnya utang dari Ibu Pita. Jadi kami sudah berkoordinasi juga dengan koordinator Tambak Romo waktu itu, jika memungkinkan bahwa apa yang kami sampaikan melalui laporan ini dapat ditanggapi, dan atas perbuatan yang telah berulang kali dilakukan IWW adalah sebuah bentuk manufaktur, sebuah permufakatan jalan terstruktur, apakah ada kaitan rahasia jabatan dan jaminan kompensasi para pihak, baik itu konsorsium, perorangan, lembaga, instansi, dan yang lain sebagainya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya sebagai kepala sekolah maupun sebagai atasan, termasuk koordinator dinas Tambak Romo maupun dan sebagainya. Atas kekurangan dan kelebihannya kami sampaikan selamat pagi, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.